Di kota kecil yang terletak jauh dari keramaian, ada sebuah warung makan yang selalu ramai pengunjung. Warung ini dikenal oleh sebagian besar warga, meskipun lokasinya terpencil, jauh dari pusat kota dan berada di ujung jalan setapak yang sering kali gelap, terutama pada malam hari. Keunikan warung ini terletak pada dua hal. Pertama, ia hanya buka saat malam, dan kedua, makanan yang disajikan konon selalu enak, bahkan lebih enak daripada warung atau restoran manapun di kota itu. Aryo, Joko, Roni, Tiara, dan Ayu adalah sekelompok mahasiswa yang baru saja mendengar tentang warung ini. Mereka adalah teman-teman dekat yang sering menghabiskan waktu bersama, terutama setelah berkuliah seharian. Ketika mendengar cerita tentang warung yang selalu ramai meskipun jarang ada iklan atau promosi apapun, mereka merasa penasaran. Aku dengar-dengar, katanya sih, makanan di sana enak banget, ya? Sampai orang rela jauh-jauh datang meskipun tempatnya jauh banget, kata Roni sambil memegang ponsel, membuka aplikasi peta untuk mencari lokasi warung itu. Emang warung itu beneran ada ya? Tanya Tiara, terlihat ragu. Aku sih dengernya, makanan di sana bisa bikin orang ketagihan, sampai ada yang bilang itu karena pesugihan. Ayu, yang biasanya lebih skeptis, menyeringai. Ah, nggak mungkin lah. Pasti cuma gosip doang. Tapi kalau memang benar, kita bisa buktikan sendiri. Aryo, yang sejak awal sudah merasa tertantang, mengangguk. Tapi kalau cuma sekedar makan di sana, kan nggak ada salahnya. Yang penting kita hati-hati aja. Mereka sepakat untuk pergi malam itu juga, dengan alasan untuk sekadar mencari pengalaman baru. Setiap orang membawa alasan sendiri untuk ikut dalam rencana ini, tetapi satu hal yang jelas, mereka semua ingin membuktikan apakah benar ada sesuatu yang aneh di balik popularitas warung ini. Malam itu, mereka berangkat bersama menggunakan sepeda motor, menyusuri jalan yang semakin lama semakin sepi. Langit yang gelap semakin menambah kesan misterius. Jalanan yang mereka lewati seakan tak pernah dilalui siapapun, kecuali untuk mereka yang mengetahui keberadaan warung itu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di depan sebuah bangunan yang terlihat cukup tua. Tidak ada papan nama atau tulisan apapun yang menunjukkan ini adalah warung makan, hanya lampu redup yang menyinari bagian luar bangunan itu. Kita udah sampai, kata Joko dengan nada yang tidak terlalu yakin. Tapi tempatnya kok gelap begini ya? Nggak ada orang sama sekali. Namun, ketika mereka membuka pintu, suara ramai langsung menyambut mereka. Beberapa meja sudah terisi pengunjung, semua duduk dengan tenang, menikmati hidangan yang tampaknya tak pernah habis. Warung itu, meskipun tampak usang dari luar, di dalamnya terasa hangat dan ramai. Lampu yang redup memberikan kesan seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sini. Seorang pelayan yang tampak lebih tua dari kebanyakan orang di sekitar sana menyapa mereka. Mau makan apa? Katanya dengan suara serak, namun ramah. Jadi, apa yang enak di sini? Tanya Aryo, mencoba terdengar santai meskipun dalam hatinya ada rasa curiga. Semua yang ada di sini enak, jawab pelayan itu singkat. Tapi yang paling terkenal, ya nasi goreng setan dan sop iga khas warung ini. Mereka memesan nasi goreng dan sop iga. Tidak lama setelah itu, piring-piring penuh dengan makanan datang ke meja mereka. Tiara menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aromanya sangat menggugah selera, namun ada sesuatu yang membuatnya sedikit ragu. Makanan di meja itu tampak terlalu sempurna. Ayo makan aja, kan kita udah sampai sini, ajak Roni, yang sudah tak sabar mencicipi hidangan yang tersaji. Mereka mulai makan, dan seketika rasa lezat menyentuh lidah mereka. Nasi gorengnya terasa lebih gurih dari yang mereka bayangkan, begitu juga dengan sop iga yang rasanya sangat khas. Setiap suapan terasa begitu nikmat, seperti makanan yang sulit ditemukan di tempat lain. Namun, meskipun enak, Tiara merasa ada yang tidak beres. Aneh banget sih, kata Tiara pelan, matanya melihat makanan di piring. Rasanya enak banget, tapi setelah makan ini, tenggorokanku jadi agak aneh. Emangnya ada yang salah? Tanya Ayu, merasa penasaran. Tiara menggeleng, nggak tahu, kayak ada rasa aneh yang nyangkut di tenggorokan, nggak hilang-hilang.
Semua tampak tidak terlalu memperdulikan hal itu. Mereka terus makan, menikmati hidangan yang tersaji. Namun, semakin lama, ada yang semakin terasa janggal. Roni yang duduk di depan pintu dapur, mulai mendengar suara bisikan-bisikan samar, seperti ada orang yang sedang berbicara di dalamnya. Pikirannya mulai terganggu. "Ada suara apa itu?" tanya Roni, menatap ke arah dapur yang tampak gelap dari meja mereka. "Ah, mungkin cuma suara angin," jawab Joko, mencoba meyakinkan diri. Namun, suara itu semakin jelas terdengar, dan bukan hanya satu, tetapi ada beberapa suara yang berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Hati mereka mulai dipenuhi rasa cemas. Roni menoleh lagi, dan matanya sempat menangkap sekilas bayangan di balik pintu dapur yang terbuka sedikit. "Roni, jangan takut. Pasti cuma imajinasi," kata Aryo, meskipun dalam hatinya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Suasana semakin aneh. Bayangan di dapur itu seperti semakin mendekat, seolah memperhatikan mereka. Namun, mereka memilih untuk terus makan, mencoba mengabaikan ketegangan yang semakin terasa. Mereka berusaha untuk membiarkan suasana itu berlalu, tetapi ketika Tiara menoleh ke arah meja, ia melihat ada sesuatu yang lebih mengerikan. "Piring ini baru saja kosong, kan?" Tiara bertanya dengan suara ragu, menunjuk ke piring yang tiba-tiba sudah penuh lagi dengan nasi goreng. Semua orang menatap piring itu dengan kaget. Aryo mengangkat bahu, berusaha tenang. Mungkin pelayanannya cepat ya. Namun, dalam hati mereka, masing-masing merasa ada yang tidak beres. Mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap di balik keramaian warung ini. Sesuatu yang mereka belum tahu, tapi sangat mereka rasakan. "Tunggu, ayo kita ke belakang," kata Tiara akhirnya, merasa semakin tidak nyaman. Mereka pun berdiri dan menuju ke belakang warung, tanpa tahu bahwa apa yang mereka temui di sana akan mengubah segalanya. Langkah kaki mereka berat. Tiara, yang memimpin, terasa cemas, meski ia berusaha menyembunyikannya. Suasana warung yang tadinya tampak ramai dan penuh, kini berubah mencekam. Bau harum makanan yang semula menggoda, kini terasa semakin menyengat, seperti ada sesuatu yang mengintai. Setiap langkah mereka semakin mendekat ke dapur, dan setiap sudut ruangan terasa semakin gelap. Roni, yang biasa tampak berani, mulai merasa ada yang tidak beres. "Kita ke dapur aja, lihat-lihat. Tadi kan kamu dengar suara," kata Tiara, suaranya sedikit bergetar. "Apa sih yang kalian cari di dapur?" Ayu bertanya, meskipun wajahnya sudah mulai menunjukkan kekhawatiran. "Nggak seharusnya kita ikutan campur urusan orang, kan?" "Ya, cuma pengen tahu aja, kan ini tempat aneh," jawab Tiara sambil melangkah lebih cepat, tak ingin membuang waktu. Ayu menghela napas dan mengikutinya. Sementara itu, Joko dan Roni yang sudah mendengar bisikan itu semakin cemas, berjalan dengan langkah hati-hati. Ketika mereka sampai di pintu dapur, semuanya terhenti. Tidak ada suara lagi. Semua terasa sangat sunyi, seolah-olah dunia di luar dapur itu berhenti berputar. Hanya ada suara napas mereka yang terdengar. Mereka menatap pintu yang sedikit terbuka, dengan angin malam yang masuk menambah suasana semakin mencekam. "Sepertinya nggak ada apa-apa," kata Joko, menatap pintu yang rapat, mencoba menenangkan dirinya. Tapi dia sendiri tidak yakin. Namun, Tiara, yang sudah terlalu penasaran, tanpa banyak bicara, mendorong pintu itu pelan-pelan. Begitu pintu terbuka, bau amis langsung tercium kuat. Ada sesuatu yang lain di dalamnya, bukan hanya bau makanan yang dimasak. Tiara melihat sebuah ruangan yang agak gelap, dengan rak-rak kayu yang berisi berbagai peralatan dapur. Namun, di pojok ruangan, ada satu hal yang menarik perhatian mereka, sebuah sumur tua yang tampak sudah lama tak terpakai. Sumur itu terletak di sudut paling jauh, tertutup oleh tumpukan barang-barang dapur. Airnya tampak keruh, dan bau amis yang menguar semakin pekat. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dengan sumur itu. Tiara melangkah maju, matanya tak lepas dari sumur yang sepertinya sangat tua dan tidak pernah dirawat. "Kenapa ada sumur di dalam dapur?" tanya Tiara pelan,
lebih kepada dirinya sendiri. "Sumur ini aneh banget, deh," ujar Ayu, yang berdiri di belakang, menatap sumur itu dengan rasa takut. "Kayaknya ini bukan tempat yang seharusnya ada di dapur." "Sudahlah, ayo kita keluar dari sini," Joko berkata dengan nada cepat, merasa semakin tidak nyaman. Namun, Tiara tetap terpaku di depan sumur itu. Rasanya seperti ada yang menariknya untuk lebih dekat. Tiba-tiba, dari dalam sumur, seolah ada gerakan kecil. Tiara memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. "Tiara, ayo." Ayu kembali memanggil, berusaha menarik perhatian Tiara. Tapi Tiara tidak mendengar. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasinya dari dalam sumur. Seberkas bayangan gelap muncul di permukaan air, bergerak perlahan, seolah merayap keluar. Seseorang, atau sesuatu, sedang mencoba untuk muncul. "Tiara, jangan!" teriak Roni, yang sudah mulai panik. Ia berlari menghampiri Tiara, namun tubuhnya seolah terhenti begitu melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Tangan. Sebuah tangan muncul dari dalam sumur, perlahan-lahan merambat keluar. Tangan itu tampak kotor, berlumur tanah dan darah yang sudah lama mengering. Cakar-cakar hitam di ujung jari-jari tangan itu bergerak, seolah mencari sesuatu untuk digenggam. Tiara mundur dengan cepat, hampir terjatuh, dan baru sekarang ia menyadari betapa sangat takutnya ia pada saat itu. Tangan itu bukanlah tangan manusia biasa. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. "Joko, Roni, kita harus keluar," kata Tiara, suaranya bergetar hebat. "Ini nggak benar." Ayu yang juga mulai merasa cemas, sudah siap untuk lari. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, pintu dapur yang tadinya terbuka lebar tiba-tiba tertutup dengan keras. Suara gemeretak pintu yang tertutup itu begitu keras, seakan menahan mereka untuk tidak pergi. "Kenapa ini tiba-tiba jadi kayak gini?" Roni berteriak, mencoba membuka pintu dapur, tetapi pintu itu terkunci rapat. "Apa-apaan ini?" Ayu hampir menangis, tubuhnya mulai gemetar. Mereka terjebak. Mereka berempat menatap satu sama lain dengan perasaan takut yang semakin menyelubungi. Dari dalam sumur, suara aneh mulai terdengar. Suara itu seperti bisikan, tetapi semakin jelas terdengar. Kata-kata yang tidak mereka mengerti mulai terbaca di telinga mereka. Mungkin itu bukan suara manusia, melainkan suara yang berasal dari dunia lain. Tangan yang semula muncul dari dalam sumur itu kini menarik tubuhnya ke atas. Bayangan hitam itu tampak semakin jelas, semakin nyata, seolah muncul dari dalam kegelapan yang tak terduga. Di antara ketegangan itu, Tiara mulai merasakan perasaan yang lebih mengerikan. Mereka tidak hanya terjebak di dapur ini. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. "Ayo keluar. Kita harus keluar," teriak Ayu, tetapi mereka semua tahu, tidak ada jalan keluar. Semua jalan sudah tertutup rapat. Mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua lampu di warung tiba-tiba padam, menciptakan kegelapan yang mencekam. Suara bisikan itu semakin keras, semakin jelas. Dan kemudian, dalam kegelapan yang total, suara langkah kaki yang berat mulai terdengar, mendekat. Keheningan dalam dapur itu terasa semakin berat. Tiara, Joko, Roni, Ayu, mereka semua terdiam, hanya saling berpandangan satu sama lain, mencoba mencari jalan keluar yang rasanya semakin tidak mungkin ditemukan. Lampu di warung padam begitu saja, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Hanya suara napas mereka yang terdengar jelas, saling bersahutan, mengisi ruang yang terasa sempit dan semakin mencekam. Suara langkah kaki yang berat semakin dekat, semakin jelas. Suara itu tidak seperti langkah manusia biasa, terdengar seperti sesuatu yang lebih besar, lebih berat, dan tidak wajar. Seperti ada beban berat yang menginjak tanah, mengiringi setiap langkahnya. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. "Ini bukan mimpi, kan?" tanya Roni dengan suara tercekat, matanya terbuka lebar, mencari-cari bayangan di sekitar dapur yang semakin gelap.
Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus keluar. Tapi pintu yang tadi tertutup rapat itu tetap terkunci. Tidak ada jalan keluar. Tiara berusaha menenangkan dirinya. Tunggu, mungkin ada alasan kenapa kita nggak bisa keluar sekarang, katanya pelan, meskipun suaranya bergetar. Kita harus tenang, cari tahu apa yang sedang terjadi. Ayu menunduk, wajahnya pucat pasi. Tenang? Apanya yang tenang? Kita terjebak di sini, dan tiba-tiba ia terdiam, mendengar suara bisikan yang semakin jelas. Bisikan itu terdengar seperti suara orang yang sedang berdoa, namun bukan doa yang biasa mereka dengar. Suara itu seolah datang dari dalam tanah, dari dalam sumur tua yang mereka lihat tadi. Ada yang gak beres di sini, bisik Tiara, matanya tidak lepas dari sumur yang mulai terlihat lebih gelap di sudut ruangan. Aku yakin, semua ini ada hubungannya dengan tempat ini. Sumur itu, pasti. Roni menatap Tiara dengan tatapan bingung. Sumur itu? Apa maksudmu? Tapi sebelum Tiara sempat menjawab, bayangan hitam yang semula hanya tampak samar di dalam sumur, kini mulai merayap ke atas. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia, tidak mengikuti gerakan tubuh, tetapi lebih seperti sebuah bentuk gelap yang mengalir pelan, merayap di sepanjang dinding dapur. Ayu menggigit bibirnya, menahan takut. Kita harus keluar dari sini. Kalau kita nggak segera lari, kita bisa hilang. Joko, yang selama ini terlihat lebih tenang, kali ini terlihat benar-benar cemas. Matanya tidak bisa lepas dari bayangan gelap yang kini bergerak semakin mendekat. Kita nggak bisa lari, katanya pelan, suara terdengar putus asa. Kita nggak bisa kemana-mana. Bayangan itu semakin jelas. Itu bukan lagi sekadar bayangan. Bentuknya semakin nyata, seperti sesosok tubuh besar yang melayang di udara. Perlahan-lahan, bentuk itu bergerak mendekat, menyusuri dinding dapur dengan cara yang sangat tidak wajar. Seolah-olah ia bukan hanya mengalir di udara, tetapi juga menyatu dengan dinding yang membungkus mereka. Joko, Tiara berbisik, terkejut. Itu bukan manusia. Bentuk hitam itu semakin mendekat. Mereka bisa melihat dengan jelas sekarang bahwa itu adalah sosok yang besar, tubuhnya tidak terlihat utuh. Ada bagian-bagian yang seperti terputus, namun tetap menyatu dalam satu bentuk. Ada tangan besar yang menjulur, berujung dengan cakar-cakar hitam tajam. Wajahnya tidak jelas, hanya kabur, seolah diliputi kabut tebal. Yang mereka tahu, itu bukanlah makhluk yang berasal dari dunia mereka. Suara bisikan itu semakin keras. Semakin banyak suara yang terdengar, seolah ada ribuan orang yang berbicara bersama dalam satu waktu, suara-suara itu saling bertumpuk, tidak ada yang bisa dimengerti. Tunggu. Tiara berkata, mencoba berpikir jernih. Apa kalian dengar itu? Itu, suara orang-orang yang hilang. Roni merapatkan diri ke dinding, berusaha menjauh dari bayangan itu. Suara apa? Apa maksudmu, Tiara? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tiara menarik napas dalam-dalam. Dari yang aku dengar, ada beberapa orang yang pernah hilang di kota ini. Mereka dikaitkan dengan warung ini. Aku rasa, mereka adalah tumbal-tumbal dari pesugihan ini. Bayangan itu kini sudah sangat dekat. Dengan setiap langkah, bentuknya semakin menampakkan sosok yang lebih mengerikan. Tangan besar itu merayap di dinding, menyentuh rak-rak peralatan dapur. Dan saat itulah mereka mendengar suara yang lebih keras lagi, suara langkah kaki yang berat dan parau, berulang-ulang. Joko memandang Tiara dengan mata yang penuh ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa keluar? Jangan berpikir soal keluar dulu, Tiara berkata, berusaha menenangkan diri. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tetapi saat itu, tanpa peringatan, sosok bayangan itu melompat ke depan mereka. Tiara, Roni, Joko, dan Ayu semuanya terkejut. Mereka merasa tubuh mereka seperti terjepit dalam satu ruang kecil, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ayo kita lari, teriak Ayu, tetapi dalam sekejap,
Sosok bayangan itu sudah ada di depan mereka, tepat di antara mereka dan pintu keluar. Sosok itu mengangkat tangan besarnya, cakar-cakar hitamnya bersinar dalam kegelapan. Tiara terpaksa mundur beberapa langkah, matanya terbelalak penuh ketakutan. "Jangan, jangan dekat-dekat," teriaknya. Namun, bayangan itu tidak berbicara. Itu hanya menatap mereka dengan mata kosong yang tampak seperti dua lubang gelap. Setiap detik terasa semakin berat. Di tengah ketakutan itu, Tiara menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka tidak hanya terjebak dalam ruangan ini. Mereka tidak hanya menjadi tamu yang tidak diinginkan di warung ini. Mereka sudah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Dan mereka mungkin sudah terlalu jauh terjerat dalam takdir yang tak bisa mereka hindari. Sudah terlambat, bisik suara dalam hati Tiara, saat bayangan itu mulai mendekat. Tiara merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berhenti berputar. Suara detak jantungnya terdengar menggelegar, beradu dengan desisan napas yang semakin cepat. Bayangan hitam yang menghalangi jalan keluar itu semakin mendekat. Tangan besar dengan cakar hitam yang mengerikan itu menggantung di udara, seolah menunggu untuk menangkap mereka satu persatu. Suara bisikan yang tidak bisa dimengerti itu semakin memburu mereka. Ayu berteriak keras, "Kita harus lari. Jangan biarkan dia mendekat." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sosok bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebuah tangan hitamnya menyambar, dan dalam sekejap, Ayu sudah terjatuh ke lantai, menjerit kesakitan. "Kalian harus pergi," teriak Ayu, meski tubuhnya masih tergeletak di lantai. "Jangan berhenti. Pergi." Roni melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Ayu." Ia ingin berlari menuju Ayu, tetapi bayangan itu sudah terlalu dekat. Tiara bisa merasakan hawa dingin yang sangat menusuk dari bayangan itu. Rasanya seperti ada kekuatan yang luar biasa yang menghalangi mereka untuk bergerak lebih jauh. "Jangan sentuh dia." Tiara berteriak, seolah ingin menangkis bayangan itu dengan kata-kata. Ia tahu, meskipun tubuhnya ingin bergerak, kakinya terasa seperti beban berat yang mengakar di lantai. Mereka semua terperangkap. Joko, yang sejak awal tampak lebih tenang, kini terlihat panik. Matanya mencari-cari jalan keluar, tetapi semua pintu terkunci rapat. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua jalur menuju kebebasan seolah terhalang oleh sosok bayangan yang lebih besar dan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. "Harus ada sesuatu yang kita lakukan," teriak Joko, berusaha menggenggam tangan Tiara. "Kita nggak bisa hanya diam di sini. Kita harus melawan." Tiara menatap Joko dengan mata yang penuh ketakutan, tetapi juga sebuah tekad yang mulai muncul. "Melawan? Bagaimana kita bisa melawan sesuatu seperti ini?" Suaranya serak, seolah-olah tercekik. "Kita nggak punya pilihan lain, Joko." Roni menunduk, mencoba mengumpulkan keberanian, meskipun wajahnya pucat. "Mungkin kita bisa gunakan sesuatu yang ada di sini. Apa saja. Tapi kita nggak bisa tinggal di sini, kita harus mencari cara untuk mengusir mereka." Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Roni, Tiara merasakan sedikit harapan yang mulai muncul, meskipun sangat tipis. Mungkin ada sesuatu yang mereka lewatkan, sesuatu yang bisa membantu mereka keluar dari tempat ini. Namun, segala sesuatu yang mereka coba pikirkan terasa begitu gelap, terperangkap dalam bayangan yang semakin dekat itu. "Lihat!" Joko tiba-tiba berteriak, sambil menunjuk ke arah sudut dapur. Di sana, di balik rak peralatan dapur yang sudah berkarat, ada sebuah meja kecil yang penuh dengan kertas-kertas usang. Meja itu tampak tertutup debu, namun ada sesuatu yang menarik perhatian Joko. Kertas-kertas itu, mungkin ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Tiara, dengan ragu-ragu, berlari menuju meja itu, diikuti oleh Roni. Mereka tahu bahwa waktu mereka hampir habis, dan mereka tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Ayu masih tergeletak di lantai, berusaha untuk bangkit meski tubuhnya sudah hampir tidak bertenaga. "Kita harus cepat," kata Tiara, suaranya penuh tekanan. "Semua ini ada hubungannya dengan pesugihan,
dan kalau kita nggak segera tahu apa yang mereka inginkan, kita akan jadi bagian dari mereka. Roni membuka salah satu kertas yang tergeletak di atas meja. Ini, daftar nama-nama pelanggan. Ia memicingkan mata, mencoba membaca tulisan yang hampir tidak terbaca. Ada nama-nama yang sudah dicoret. Lihat, ini nama-nama yang hilang. Tiara mendekat, melihat lebih jelas. Benar, katanya, suaranya parau. Ada banyak nama yang dicoret, dan beberapa di antaranya adalah orang-orang yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ini pasti ada hubungannya dengan warung ini. Tapi, kenapa nama-nama itu ada di sini? Tanya Joko, suaranya cemas. Apakah mereka semua adalah korban? Ya, jawab Tiara dengan cepat. Ini pasti daftar pelanggan yang jadi tumbal. Mungkin mereka yang sudah dicoret itu sudah jadi bagian dari ritual pesugihan ini. Roni menggenggam kertas itu lebih erat. Tapi ada satu hal yang aku nggak mengerti. Kenapa nama kita ada di sini? Dia menunjuk pada baris nama yang paling bawah. Nama mereka, Tiara, Joko, Roni, dan Ayu, terdapat di sana, tidak dicoret, tetapi dilingkari. Mata Tiara membelalak. Apa maksudnya ini? Dia berbisik, suara hampir tidak keluar. Kita sudah terjebak sejak awal? Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lebih keras, lebih jelas. Kalian adalah pesanan baru. Itu bukan lagi bisikan yang samar. Itu adalah suara yang jelas dan berat, seperti sesuatu yang berbicara langsung ke telinga mereka. Suara itu datang dari segala arah, seolah-olah ruang dapur itu dipenuhi oleh suara yang tak terhitung jumlahnya. Suara-suara yang penuh dengan kebencian dan kehampaan. Tiara menatap sekeliling, seolah mencoba mencari tahu dari mana suara itu datang. Semua terasa begitu cepat, begitu mendalam. Sosok bayangan hitam yang tadi bergerak di dinding kini semakin jelas. Itu tidak lagi bergerak pelan, melainkan langsung menuju mereka dengan cepat. Kita nggak punya waktu lagi, teriak Roni, menggenggam lengan Tiara. Kita harus keluar sekarang juga. Namun, sebelum mereka sempat berlari, bayangan itu sudah menghalangi jalan mereka. Sesosok tubuh hitam yang sangat besar dan mengerikan, dengan tangan cakar yang tajam dan wajah yang penuh dengan kemarahan, kini berada tepat di depan mereka. Selamat datang, bisik suara itu, seperti angin malam yang menyeramkan. Kalian adalah bagian dari pesanan yang telah lama dinantikan. Segalanya menjadi gelap, dan Tiara merasakan dunia berputar begitu cepat. Keheningan menyesakkan menyelimuti mereka. Tiara merasa dadanya sesak, napasnya terasa berat. Setiap detik yang berlalu seperti menggenggam leher mereka lebih erat. Sosok bayangan yang besar dan gelap itu berdiri di hadapan mereka, seolah-olah menunggu sesuatu. Suara bisikan yang semula samar kini menjadi semakin jelas. Itu bukan hanya satu suara, melainkan ribuan suara yang bergabung menjadi satu, berbisik dalam kehampaan yang tak terbayangkan. Apa yang kalian inginkan? Ayu akhirnya mengeluarkan suara, meskipun suaranya tersendat. Wajahnya pucat pasi, matanya yang lebar mencerminkan ketakutan yang tak bisa dibendung. Sosok itu tidak menjawab, hanya diam dengan tatapan kosong yang mengerikan. Tapi Tiara bisa merasakan sebuah kekuatan yang besar mengalir dari makhluk itu. Kekuatan yang seolah menguasai seluruh ruang di sekitarnya. Jangan ada yang bergerak, kata Tiara pelan, mencoba menenangkan dirinya dan teman-temannya. Kita harus berpikir jernih. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk keluar dari sini. Tapi Roni, yang sudah tidak bisa lagi menahan ketakutannya, mencoba bergerak ke belakang, mencari celah untuk melarikan diri. Tanpa diduga, bayangan besar itu bergerak cepat, menjulang tinggi, dan tangan besar yang hitam itu menyambar dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Roni terjatuh ke lantai dengan keras, terlempar beberapa meter. Roni, teriak Ayu, matanya penuh kecemasan. Ia berlari ke arahnya, namun bayangan itu sudah menghadang lagi. Dengan satu gerakan cepat, tangan besar itu melayang ke arah Ayu, membuatnya terhuyung mundur. Tiara berusaha tetap tenang. Ayu, jangan mendekat.
Jangan coba-coba melawan. Dia tahu, jika mereka melawan tanpa pemahaman yang jelas, mereka akan menjadi bagian dari ritual itu. Mereka sudah ada di dalam perangkap, dan satu-satunya cara untuk keluar mungkin adalah dengan memecahkan teka-teki yang tersembunyi di balik semua ini. Joko, yang selama ini diam, akhirnya berkata dengan suara rendah. Kenapa kita ada di sini? Apa yang membuat kita jadi bagian dari semuanya ini? Sosok bayangan itu bergerak pelan, tapi kali ini, suara bisikan itu semakin keras, berulang-ulang. Kalian adalah bagian dari pesanan yang telah lama dinanti. Tiara menatap tajam ke arah bayangan itu, berusaha mencari makna dari kata-kata yang membingungkan itu. Pesanan apa? Tanyanya, suaranya bergetar. Apa yang kalian inginkan dari kami? Apa yang harus kami lakukan? Dengan gerakan yang sangat cepat, bayangan itu menunduk. Seketika, Tiara merasa seolah-olah tubuhnya diguncang oleh sesuatu yang sangat kuat. Itu bukan lagi sekadar rasa takut. Itu adalah rasa tak berdaya, rasa yang seperti menyedot seluruh kekuatannya. Ia merasa ada yang salah, ada sesuatu yang hilang. Roni yang terjatuh kini sudah tidak bergerak, seperti mati suri. Begitu juga dengan Ayu, yang hanya terdiam, matanya kosong. Ini adalah takdir kalian, bisik suara itu lagi, kali ini lebih dalam, lebih menakutkan. Kalian adalah pilihan yang sempurna. Kalian adalah yang ditunggu. Kalian akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Joko meremas tangan Tiara. Apa maksudnya? Suaranya hampir tak terdengar. Tiara menggigit bibirnya, berusaha mencari tahu. Pesanan, katanya pelan. Ini semua bagian dari pesugihan. Mereka ingin kita jadi tumbal untuk menjaga warung ini tetap laris. Itu sebabnya mereka selalu ramai, itu karena mereka punya pengikut yang terus-menerus memberi korban. Joko tercengang. Tumbal, kita akan jadi korban mereka? Tiara mengangguk, namun rasa takut itu justru semakin membelenggu dirinya. Ya, kita sudah masuk dalam jebakan mereka. Kita sudah menjadi bagian dari ritual ini. Sosok bayangan itu kembali bergerak, kali ini dengan gerakan yang lebih halus, lebih teratur, seolah-olah mengelilingi mereka. Setiap kali bayangan itu bergerak, Tiara merasa semakin terjebak, semakin terkunci dalam ruang yang sempit. Suara bisikan itu terdengar semakin kuat, lebih mendalam, sampai akhirnya seluruh ruangan terasa dipenuhi oleh suara itu. Siapa yang akan kami pilih? Tiara bertanya, suaranya hampir tenggelam dalam kebisingan itu. Tumbal yang terbaik, suara itu menjawab, kalian yang terpilih? Kalian yang menjadi bagian dari rencana yang sudah lama kami susun. Seketika, Tiara merasakan tubuhnya bergetar. Dia sadar, mereka bukan hanya sekadar korban. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Mereka sudah ada dalam daftar yang tak terhindarkan. Dan sekarang, mereka harus memilih, menjadi bagian dari ritual ini atau hilang selamanya dalam kegelapan. Jadi, ini semua memang sudah dipersiapkan untuk kita, kata Tiara dengan suara yang pelan namun pasti. Kita adalah pilihan mereka, bukan kebetulan. Dengan jantung yang berdetak lebih kencang, Tiara menatap sekeliling, berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Masih ada satu hal yang belum mereka coba. Mereka harus memecahkan teka-teki ini, harus mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang mengikat mereka dalam takdir mengerikan ini. Apakah ada cara untuk keluar? Tanya Joko dengan suara penuh harapan, meskipun ia sudah tidak yakin lagi. Namun, sebelum Tiara bisa menjawab, bayangan itu kembali bergerak lebih cepat, lebih liar. Semua itu semakin mendekat, dan waktu mereka semakin habis. Sebuah pertanyaan besar menggantung di udara, apakah mereka akan menjadi bagian dari ritual ini? Apakah mereka akan selamat, ataukah takdir yang lebih buruk menunggu di depan mata? Keadaan semakin gelap. Tiara menatap ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk atau celah untuk melarikan diri. Sosok bayangan itu sudah semakin dekat, semakin besar,
dan semakin mengerikan. Tiara merasakan ada sesuatu yang menempel erat di tubuhnya, seolah kekuatan yang mengalir dari makhluk itu menghisap setiap tenaga yang masih tersisa. "Kita harus keluar dari sini," bisik Joko, suaranya penuh ketegangan. "Kita nggak bisa diam begitu saja. Kalau kita tetap di sini, kita akan jadi bagian dari mereka." Tiara menatap Joko dengan penuh keputusasaan. "Kita nggak bisa keluar, Joko. Semua pintu terkunci. Semua jalan terhalang." Suaranya parau, seperti tercekik oleh ketakutan yang begitu dalam. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai bergerak. Suatu pemikiran yang tiba-tiba muncul, dan meskipun itu terdengar gila, Tiara merasa bahwa ini satu-satunya cara. Kita harus menghadapi mereka," kata Tiara dengan tekad yang mulai tumbuh. "Kita harus tahu apa yang mereka inginkan dari kita. Kita harus mencari tahu lebih dalam." Roni yang sejak tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. "Jadi kamu mau kita langsung menyerah ke tangan mereka?" tanyanya ragu. "Kita harus mencari cara untuk melawan, Tiara. Kita nggak bisa diam begitu saja." Tiara mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan rasa cemas. "Tapi, kalau kita hanya lari, mereka akan mengejar kita tanpa henti. Kalau kita tidak tahu apa yang mereka inginkan, kita hanya akan menjadi tumbal lagi. Dan kali ini, kita nggak bisa lolos begitu saja." Ayu yang sempat terjatuh sebelumnya, kini tampak lebih tenang, meski tubuhnya masih gemetar. "Tapi bagaimana caranya, Tiara? Apa yang harus kita lakukan?" Ayu bertanya, suaranya lemah namun penuh harap. Tiara berpikir sejenak, menatap meja kecil di sudut ruangan yang penuh dengan kertas-kertas usang. "Kita harus kembali ke daftar nama itu. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut di sana. Jika kita bisa menemukan sesuatu, mungkin kita bisa menghadapinya." Mereka semua saling memandang, lalu tanpa sepatah kata pun, mereka bergerak menuju meja itu. Tiara menggenggam kertas yang masih ada di sana, dengan hati berdebar-debar. Kertas itu sudah basah oleh keringat dan air mata mereka. Tiara menatap nama-nama yang tertera di daftar itu. Ada begitu banyak nama yang dicoret, namun beberapa nama yang tidak dicoret justru semakin menarik perhatiannya. "Ada sesuatu yang aneh," kata Tiara pelan. "Nama kita ada di sini, tapi nama-nama yang sudah hilang itu ada di urutan yang berbeda. Seperti mereka sudah dipilih lebih dulu. Jadi kita ini sudah ada dalam daftar?" Joko bertanya, matanya tajam menatap kertas itu. "Ya, kita bagian dari mereka, bagian dari pesugihan ini," jawab Tiara dengan tegas. "Tapi, ini belum berakhir. Mungkin ada cara lain. Kita harus menggali lebih dalam." Roni yang semakin gelisah menyentuh bahu Tiara. "Kalau memang kita sudah terpilih, apakah masih ada harapan untuk kita? Apa kita bisa melarikan diri?" Tiara menarik napas panjang. "Kita nggak punya pilihan lain, Roni. Kita harus melawan, dan kita harus temukan cara supaya kita nggak jadi korban berikutnya." Saat itu, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih mendalam. Seperti ada sesuatu yang mengelilingi mereka dari segala arah. Tiara bisa merasakan hawa dingin yang semakin menekan. Bayangan hitam itu kembali bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, semakin mendekat, semakin menakutkan. Tiara merasakan tubuhnya mulai lemas, tetapi tekadnya tetap kuat. Mereka harus melawan, entah bagaimana caranya. Ayu, yang semakin panik, berteriak, "Kita nggak bisa terus seperti ini. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak bisa." "Sabar, Ayu," Tiara mencoba menenangkan temannya. "Kita hanya perlu berpikir jernih. Jangan sampai ketakutan kita malah menjadi kelemahan." Tiba-tiba, di luar dapur, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tiara menoleh cepat. "Siapa itu?" Semua terdiam. Suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Seketika, pintu dapur terbuka dengan keras, dan seorang lelaki tua muncul di ambang pintu. Wajahnya keriput, matanya seperti kosong, tetapi ada sesuatu yang sangat aneh pada tatapannya.
Lelaki itu berjalan masuk dengan langkah lambat, tapi setiap langkahnya terasa seperti menghantam dinding. Ada apa di sini? Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Tanya lelaki itu dengan suara serak dan berat. Tiara merasa darahnya berhenti mengalir. Siapa kamu? Tanyanya terbata-bata. Lelaki itu hanya tersenyum. Aku adalah penjaga di sini. Aku yang mengatur segala sesuatunya. Kalian sudah terpilih. Tidak ada jalan keluar. Joko mendorong Tiara ke belakang, berusaha melindungi temannya. Kamu yang mengendalikan semua ini? Kamu yang membuat kami jadi tumbal? Lelaki itu tertawa rendah, suaranya seperti desisan ular. Bukan aku yang memilih kalian. Kalian sudah dipilih sejak pertama kali melangkah masuk ke sini. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Tiara bisa merasakan kepanikan itu mulai merayap kembali. Semua yang mereka hadapi, semua yang mereka rasakan, seolah-olah sudah direncanakan sejak awal. Dan mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menghadapi kenyataan pahit ini. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Tiara, suaranya berat. Apa yang kami harus lakukan untuk keluar dari sini? Lelaki itu hanya tersenyum lebih lebar. Kalian harus memilih. Apakah kalian akan menjadi bagian dari ritual ini? Ataukah kalian akan menggantikan yang lain? Pilihannya ada di tangan kalian. Tiara menelan ludah, menatap lelaki itu dengan penuh kebingungannya. Kalian menginginkan darah kami? Lelaki itu mengangguk pelan. Bukan hanya darah, tapi nyawa. Selama ini kalian menikmati makanan yang kami sajikan, kalian telah menjadi bagian dari kami. Sekarang, saatnya kalian memberi balasan. Dengan langkah yang sangat pelan, lelaki itu mendekat ke arah mereka. Bayangan hitam itu, yang seolah mengikuti setiap gerakannya, semakin mengerikan. Tiara tahu, sekarang mereka berada di ambang keputusan yang tak bisa dihindari. Apa yang akan mereka pilih? Suasana semakin mencekam. Tiara merasakan udara semakin sesak, berat. Dia tahu, waktu mereka hampir habis. Setiap detik yang berlalu, rasanya semakin dekat dengan kehancuran. Di depan mereka, lelaki tua itu berdiri dengan senyum yang semakin lebar, matanya kosong, tak ada rasa manusiawi sedikit pun. Hanya ada kesendirian yang mengerikan di sana. Kenapa kalian begitu takut? Suara lelaki itu terdengar jauh di luar kebiasaan, seolah-olah bukan dia yang mengucapkannya. Kalian sudah terpilih. Tidak ada jalan keluar dari sini. Tiara menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Dia merasakan keringat mengalir di pelipisnya. Semua terasa begitu nyata. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, seolah sudah ditentukan sejak awal. Mereka bukan hanya sekadar tamu. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih gelap. Kenapa harus kami? Kenapa bukan orang lain? Suara Joko terputus-putus, penuh kebingungan dan rasa takut. Kami hanya mahasiswa biasa, kenapa kalian memilih kami? Lelaki tua itu mengangkat bahu. Siapa yang memilih itu tidak penting. Yang jelas, kalian sudah ada di sini. Sekarang, tugas kalian adalah memilih. Menjadi bagian dari kami, atau menggantikan seseorang yang sudah pergi. Tiara memandang lelaki itu dengan tajam. Ganti siapa? Kami sudah jadi tumbal kalian, dan kalian ingin kami menggantikan seseorang yang sudah mati? Lelaki tua itu hanya tertawa pelan, namun suaranya terdengar semakin asing, semakin tidak manusiawi. Tidak begitu, nah. Setiap tumbal akan digantikan dengan yang lebih baik. Kalian yang akan melanjutkan warisan ini. Kalian yang akan menjaga warung ini tetap hidup. Perasaan panik mulai menyelimuti Tiara. Semua yang dia dengar terasa seperti mimpi buruk yang tak akan berakhir. Mereka tidak hanya menjadi korban pesugihan, mereka sudah dipilih untuk menggantikan yang sudah mati. Untuk terus menjaga agar warung itu tetap laris, untuk memastikan agar ritual ini terus berjalan. Ayu yang sejak tadi terdiam, kini mulai berbicara dengan suara gemetar. Kami tidak mau menjadi bagian dari kalian. Kami hanya ingin keluar dari sini.
Apa yang harus kami lakukan untuk bisa bebas? Lelaki tua itu memandang Ayu dengan tatapan kosong, namun senyumannya tak hilang. Kalian sudah bebas, Ayu. Kalian hanya perlu menerima kenyataan. Kalian sudah ada di sini, kalian sudah memilih. Tidak ada jalan mundur. Tiara menggenggam tangan Ayu, mencoba memberinya kekuatan. Jangan dengarkan dia, Ayu. Kita masih punya waktu. Kita harus cari jalan keluar. Ini belum berakhir. Namun, suara bisikan itu kembali. Kali ini terdengar lebih keras, lebih menggema, seolah datang dari segala penjuru. Suara itu memenuhi seluruh ruang, membuat mereka hampir tak bisa mendengar apapun lagi. Kalian tidak bisa keluar. Kalian sudah menjadi bagian dari ini. Kami sudah menunggu kalian. Sekarang waktunya memilih. Tiara merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki itu terasa seperti cambukan, setiap bisikan yang mengelilinginya seolah menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya, sesuatu yang menghisap kekuatan dan jiwanya. Tapi kami tidak mau menjadi bagian dari kalian, teriak Joko, suaranya pecah. Kami ingin hidup. Kami ingin keluar dari sini. Lelaki itu hanya menggeleng pelan, seperti seorang guru yang sedang mengajari muridnya. Kalian tidak paham. Ini bukan pilihan yang bisa kalian tolak. Kalian sudah terpilih. Sekarang, waktunya kalian memilih, apakah kalian akan menggantikan yang lain, atau... Suara itu terhenti tiba-tiba. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu yang kini berdiri dengan posisi yang lebih tegap. Sebuah bayangan gelap muncul di belakangnya, seolah mengarah kepada mereka. Sosok itu semakin mendekat, semakin dekat, hingga Tiara bisa merasakan hawa dinginnya di kulitnya. Apakah kalian siap untuk menjadi bagian dari kami? Suara lelaki itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan berat, seperti suara yang datang dari kedalaman bumi. Roni yang tak tahan lagi, berlari ke arah pintu belakang. Kita harus keluar sekarang. Tidak ada waktu lagi. Namun, begitu dia menyentuh gagang pintu, sebuah suara keras menggelegar, membuat seluruh tubuhnya terhenti. Pintu itu tertutup dengan sendirinya, terkunci rapat. Tiara melihat ke belakang, merasa dunia semakin sempit. Mereka tidak bisa keluar. Pintu terkunci. Jalan keluar hilang. Kalian tidak akan bisa keluar, suara itu bergema di seluruh ruangan. Kalian sudah ada di sini, dan kalian akan tetap di sini. Kalian akan tetap berada di dalam warung ini. Kalian adalah bagian dari pesugihan ini. Kalian adalah bagian dari kami. Semua terasa semakin gelap. Tiara menatap teman-temannya satu persatu. Roni, Joko, Ayu, dan dirinya sendiri. Mereka sudah terjebak. Mereka sudah berada di dalam perangkap yang tak bisa mereka hindari. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Ayu tiba-tiba terjatuh di lantai, tubuhnya terkulai lemas. Ayu, seru Tiara, panik. Dia mencoba meraih temannya, namun tubuh Ayu terasa berat, tidak bergerak. Semua orang terdiam, menatap Ayu yang kini tergeletak di lantai, tubuhnya pucat, matanya kosong, seolah sudah tidak ada kehidupan di sana. Ayu, teriak Tiara lagi, namun tidak ada respons. Semua terasa semakin mencekam. Lelaki tua itu hanya berdiri, menatap mereka dengan senyuman yang semakin lebar. Salah satu dari kalian sudah mulai menerima takdirnya, kata lelaki itu dengan suara datar. Sekarang, tinggal dua yang lain. Kalian hanya perlu memilih siapa yang akan menjadi pengganti berikutnya. Tiara merasa hatinya hancur. Dia tahu, sekarang mereka tidak hanya berjuang untuk hidup. Mereka berjuang untuk mempertahankan nyawa mereka sendiri, berjuang untuk tidak menjadi bagian dari sesuatu yang gelap ini. Tapi pilihan itu sudah tidak ada. Mereka sudah berada di dalam perangkap. Kini, mereka hanya menunggu waktu yang semakin sempit. Tidak ada jalan keluar dari sini, kata lelaki itu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Ketika Tiara menatap ke sekelilingnya,
dia tahu satu hal, keputusannya sudah tidak ada. Yang ada hanya ketakutan yang semakin mendalam, semakin menjerat mereka dalam kegelapan yang tak terelakkan. Tiara merasa dadanya sesak, seolah-olah seluruh udara di ruangan itu menghilang begitu saja. Jantungnya berdebar begitu cepat, semakin lama semakin keras. Sosok lelaki tua itu tetap berdiri, dengan senyuman mengerikan yang tak pernah pudar dari wajahnya. Setiap kali dia bergerak, bayangan hitam di belakangnya semakin menyatu, seolah hidup, seolah menginginkan mereka. Tiara tahu, mereka terperangkap dalam jaring yang tak terlihat, dan sekarang, mereka tinggal menunggu waktu. Ayu sudah terjatuh, tubuhnya tidak bergerak. Roni dan Joko tampak kebingungan, saling berpandangan seolah bertanya siapa yang akan bergerak pertama. Tiara memandang mereka, lalu menatap tubuh Ayu yang terkulai lemas di lantai. Hatinya hancur. Ayu, temannya, yang sudah ada di sana sejak awal, kini seolah sudah hilang. Apakah dia sudah menjadi bagian dari mereka? Apakah tubuh Ayu sudah digantikan dengan yang lain? Tiara memegangi kepala Ayu dengan lembut, mencoba merasakan detak jantungnya. Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tiara tahu, Ayu sudah tidak ada di sana lagi. Roni mendekat, wajahnya pucat pasi. Dia? Sudah mati, kan? Suaranya terputus-putus. Tiara menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Ayu, sudah tidak ada, Roni. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita harus terus bergerak. Kita tidak bisa diam di sini. Joko yang sejak tadi memegang tangan Ayu, kini melepaskannya dengan penuh ketakutan. Lalu, kita harus bagaimana sekarang? Kami sudah terjebak di sini, Tiara. Kami tidak bisa keluar. Semua jalan sudah tertutup. Tiara menarik napas panjang. Dia berusaha menenangkan dirinya. Kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja, Joko. Kita harus cari cara untuk melawan mereka. Kita harus cari tahu apa yang mereka inginkan, dan kita harus menghentikan semuanya. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih kuat, lebih memaksa. Tiara merasakan seluruh tubuhnya merinding. Suara itu datang dari dalam dirinya, dari kedalaman pikirannya yang paling gelap. Kalian sudah dipilih. Tidak ada lagi pilihan. Hanya ada satu jalan, bergabung atau mati. Tidak. Joko berteriak, menepis suara itu dengan penuh amarah. Kami tidak akan jadi bagian dari kalian. Kami tidak akan jadi seperti mereka. Lelaki tua itu hanya tersenyum. Senyum yang mengerikan, penuh dengan kepastian. Kalian sudah terpilih. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Joko menatap Tiara, matanya penuh dengan kebingungannya. Tiara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari sini? Tiara merasa sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sebuah dorongan kuat, entah dari mana, entah bagaimana. Suatu kekuatan yang seolah memberikan petunjuk. Dia tahu, mereka tidak bisa terus bersembunyi. Mereka harus menghadapi kenyataan ini, meskipun rasa takut hampir menguasai mereka. Kita harus masuk ke dalam sumur itu, kata Tiara dengan suara yang penuh keyakinan. Di sana, mungkin ada jawabannya. Itu satu-satunya tempat yang belum kita jelajahi. Jika kita bisa mengungkap apa yang ada di sana, mungkin kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Roni dan Joko menatap Tiara, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Sumur itu, Joko bergumam, apakah kamu yakin? Itu tempat yang aneh. Mungkin itu yang menghubungkan semua ini. Tiara mengangguk tegas. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melawan, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu satu-satunya cara kita bisa keluar. Dengan langkah mantap, Tiara memimpin mereka menuju ke bagian belakang warung, tempat sumur tua itu berada. Ketika mereka sampai, Tiara merasakan hawa dingin yang lebih tajam. Suasana di sekitar sumur itu terasa sangat berat, seolah menyedot energi dari tubuh mereka. Ini sangat menakutkan. Ayu yang terkulai lemas tadi, tiba-tiba bangkit. Tapi, wajahnya sudah berubah. Matanya kosong, tanpa ekspresi,
seperti bukan Ayu yang dulu mereka kenal. Tubuhnya bergerak tanpa kendali, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. "Tidak, Ayu, kamu harus pergi dari sini," teriak Tiara panik. Tapi Ayu hanya tertawa. Suaranya tidak manusiawi. "Kalian tidak bisa melawan. Aku sudah terpilih. Kalian akan ikut bersamaku." Tiara merasa perasaan takut itu semakin kuat. Ayu, yang dulunya penuh tawa dan keceriaan, kini berubah menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang menakutkan. Tiara merasa ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Ayu berjalan mendekati sumur, tubuhnya bergerak seperti terkontrol oleh kekuatan lain. Tiara mencoba menghentikannya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Mereka berdua hanya bisa menatap dengan rasa cemas. "Tidak, Ayu!" Roni berteriak, tetapi Ayu sudah melompat ke dalam sumur. Tiara tergugu. Tanpa berpikir panjang, dia berlari mendekati sumur, tetapi saat dia menoleh, dia melihat Joko terdiam. Matanya penuh dengan kebingungannya, lalu dia berkata pelan, "Kita semua sudah terperangkap, Tiara." Tiara tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia berusaha mengabaikan kata-kata Joko dan menatap ke dalam sumur. Tidak ada suara yang terdengar. Semuanya diam. Tiara menahan napas dan melompat, mengikuti jejak Ayu. Di dalam sumur, suasananya gelap gulita, namun Tiara bisa merasakan ada sesuatu yang mengalir, sesuatu yang kuat dan misterius. Tiara merasakan seperti ada tangan besar yang menariknya lebih dalam. Dia berusaha menahan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kegelapan itu semakin menyelimuti, dan sebelum semuanya benar-benar gelap, Tiara mendengar suara keras yang menggelegar, suara yang mengingatkannya pada sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Sebelum kesadarannya hilang, Tiara hanya bisa berbisik, "Apa yang sebenarnya kita hadapi?" Lalu, semuanya terdiam. Kegelapan itu melingkupi, dan Tiara tidak tahu lagi apakah dia masih hidup, atau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiara terbangun di tempat yang asing. Matanya masih kabur, dan kepalanya terasa sangat berat. Perlahan, dia membuka matanya dan merasakan udara dingin yang menembus kulit. Tempat itu gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah dinding tua yang rapuh. Dia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Setiap gerakan terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakan tubuhnya. Di sekelilingnya, suasana terasa sunyi. Tidak ada suara kecuali detak jantungnya yang berdetak cepat, seperti memperingatkan bahwa bahaya sudah sangat dekat. Tiara menoleh ke sekeliling, namun yang dia lihat hanya kegelapan yang menelan semuanya. Lalu, dia teringat. Ayu, Joko, Roni. Mereka semua terjebak di sini, dan Tiara tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Dengan susah payah, Tiara berhasil duduk. Tubuhnya masih terasa lemas, namun dia tidak punya waktu untuk lemah. Keadaannya semakin mencekam. Tiara mengingat kembali apa yang terjadi. Ayu terjatuh, kemudian bangkit dengan tubuh yang berubah, lalu dia melompat ke dalam sumur. Roni dan Joko, yang sempat terdiam ketakutan, kini juga hilang. Mereka berdua entah kemana. Tiara tidak tahu pasti, tapi dia merasa seperti telah terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari sekadar pesugihan. Ada satu hal yang Tiara sadari, sesuatu yang lebih mengerikan daripada apapun yang dia alami sebelumnya. Dia sendiri sudah bukan dirinya lagi. Dia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang asing, yang berusaha menguasai dirinya. Perasaan itu semakin kuat, semakin menggerogoti, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Sesuatu sedang berusaha mengambil kendali. Tiara berusaha untuk bangkit, mencoba menekan rasa takut yang merayap di tubuhnya. Dia harus keluar. Dia harus mencari jalan keluar, atau dia akan seperti Ayu, terlupakan, hilang dalam kegelapan ini. Namun, saat dia mulai berjalan, sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Tiara menoleh, terkejut. Ada tangan besar yang terulur dari kegelapan, menggenggamnya erat. Tangan itu tidak tampak jelas, tetapi Tiara merasakannya, keras, kasar, dan penuh kekuatan. Apa ini?
Tiara berusaha berteriak, namun suaranya terhenti begitu saja. Tidak ada yang mendengar. Tangan itu menariknya ke dalam kegelapan. Tiara meronta, berusaha melawan, namun kekuatan yang menariknya begitu kuat. Tubuhnya terasa seperti tidak bisa bergerak, seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tiara terjatuh, tetapi tidak ada tanah yang terasa keras. Hanya ada kegelapan yang semakin mendalam. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Yang dia tahu, rasa takut itu semakin menguasai dirinya. Tiara mencoba mencari pegangan, namun semua terasa jauh. Semuanya begitu asing. Dia merasa seperti berada dalam dimensi lain, tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya ada rasa ketakutan dan kebingungan yang semakin melingkupi. Tak lama setelah itu, dia mendengar suara. Suara gemerisik yang datang dari arah yang jauh. Suara langkah kaki, berat dan lambat, seolah melangkah di atas tanah yang basah. Tiara merasa tubuhnya kaku. Suara itu semakin dekat. Saat suara itu sampai pada jarak yang sangat dekat, Tiara bisa mendengar suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Bisikan yang berasal dari mulut yang tidak tampak, dari makhluk yang tidak dapat dia lihat. Siapa itu? Tiara berusaha berteriak, namun suaranya kembali hilang, tenggelam dalam kegelapan. Kemudian, dari kegelapan itu muncul sosok yang tidak bisa Tiara pahami. Sosok itu berbentuk manusia, tapi wajahnya terbalik. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar seperti bisa menelan seluruh dunia. Tubuhnya tinggi besar, dengan tangan panjang yang seolah mengarah ke Tiara. Rasanya, jika sosok itu menyentuhnya, dia akan hilang begitu saja, menjadi bagian dari kegelapan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tiara hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, tetapi akhirnya suaranya keluar, teredam namun penuh dengan ketakutan. Sosok itu diam, tidak bergerak. Hanya tatapan kosongnya yang mengintimidasi Tiara. Seketika, sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan suara teriakan mengerikan mengalir keluar, mengguncang seluruh tubuh Tiara. Rasanya, suara itu bisa menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ini sudah waktunya, suara itu terdengar dari mulut yang terbuka lebar. Waktunya memilih. Tiara merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi dia berusaha bertahan. Memilih apa? Tanyanya gemetar. Sosok itu mengangkat tangan panjangnya, menunjuk ke arah Tiara. Kamu sudah terpilih. Kamu adalah bagian dari warisan ini. Saatnya kamu menerima takdirmu. Tiara hampir tak percaya dengan apa yang dia dengar. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Aku tidak ingin seperti mereka, teriaknya, berusaha melawan ketakutannya. Namun, sosok itu hanya tertawa. Tertawa dengan suara yang bukan suara manusia. Kamu tidak bisa menghindar dari takdirmu. Tidak ada yang bisa. Tiba-tiba, Tiara merasakan tubuhnya terguncang hebat, seolah ada sesuatu yang mencengkram jiwanya. Perasaan itu sangat berat. Sesuatu dalam dirinya mulai terbangun, sesuatu yang gelap, yang tidak bisa dikendalikan. Semua rasa takut yang dia simpan selama ini akhirnya meledak. Jantungnya berdetak sangat cepat, darahnya berdesir begitu keras. Tiara bisa merasakan tubuhnya semakin lemah, dan dia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan itu, seperti kehilangan kendali atas dirinya. Apa yang terjadi padanya? Apa yang sedang terjadi dengan tubuhnya? Sosok itu tidak bergerak lagi. Ia hanya berdiri, menunggu, seolah tidak peduli dengan pergulatan batin yang terjadi dalam diri Tiara. Sekarang, kamu akan tahu apa yang terjadi jika kamu menolak. Warisan ini akan mengambil yang terbaik darimu. Seperti yang lain. Tiara merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu, jika dia tidak segera melawan, dia akan menjadi seperti Ayu, hilang dalam kegelapan ini. Namun, dia tidak tahu bagaimana caranya melawan kekuatan yang begitu besar. Dia merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Tiara mendongak, dan matanya terbelalak saat melihat Roni dan Joko muncul dari balik kegelapan. Wajah mereka tampak pucat, mata mereka kosong,
seperti tidak ada kehidupan di sana. Mereka sudah berubah. Roni, Joko, kalian masih hidup. Tiara berteriak, tetapi suara itu seolah tak bisa menjangkau mereka. Roni dan Joko tidak menjawab. Mereka hanya berjalan mendekat, tubuh mereka bergerak teratur, seperti ada kekuatan yang mengendalikan mereka. Mereka berdiri di depan Tiara, mata mereka kosong, penuh dengan kebingungannya. Sosok itu kembali tersenyum. Mereka sudah menjadi bagian dari kami. Sekarang, kalian semua sudah lengkap. Sudah waktunya kalian bergabung. Tiara menatap mereka dengan penuh ketakutan. Tidak ada jalan keluar. Semua sudah terlambat. Dia sudah terperangkap dalam takdir yang tak bisa ia lawan. Tiara merasakan tubuhnya terhimpit, sesak, dan lelah. Matanya tak lagi bisa fokus, semuanya terlihat kabur. Pikirannya bercampur aduk, seperti ada suara yang terus-menerus bergema di kepalanya. Semua yang terjadi, semua yang dia lihat dan rasakan, terasa tidak nyata. Dia merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia yang nyata dan dunia yang dipenuhi oleh kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Roni dan Joko berdiri di depannya, tubuh mereka kaku, tetapi mata mereka kosong. Tiara bisa merasakan energi yang mengalir dari mereka, energi yang bukan berasal dari kehidupan mereka, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang telah menguasai tubuh mereka. Mereka bukan lagi teman-temannya yang dulu. Sosok itu, yang sejak tadi diam, akhirnya bergerak. Tidak cepat, tidak pelan, tetapi setiap langkahnya terasa seperti berat, seperti datang dari jauh. Tiara tahu, jika dia tidak segera menemukan jalan keluar, jika dia tidak segera melakukan sesuatu, dia akan menjadi bagian dari semua ini, bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. Sosok itu berhenti di depan Tiara. Tanpa suara, tanpa ekspresi, tetapi matanya yang gelap memandangnya seperti tahu segala sesuatu. Kamu sudah terpilih, suara itu berbicara, tetapi bukan dengan suara yang berasal dari mulutnya. Suara itu seolah berasal dari dalam kegelapan yang mengelilingi mereka, menyelubungi segala sesuatu. Apa yang kamu inginkan dariku? Tiara berusaha bersuara, meskipun suara itu terdengar begitu lemah, hampir tidak terdengar. Sosok itu hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan kepastian. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menolak. Tiara menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Aku tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa kalian melakukan ini? Sosok itu mengangkat tangan, menunjukkan sesuatu yang tak Tiara bisa lihat, tetapi Tiara bisa merasakannya. Sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih gelap dari malam. Pesugihan ini sudah ada sejak lama, Tiara. Kami adalah penjaga tradisi. Setiap orang yang datang ke sini, yang mencoba melawan, akan menjadi bagian dari kami. Kami hanya meminta satu hal, darah. Darah? Tiara merasa perutnya mual. Jadi, semua yang terjadi selama ini, semua yang kami alami, itu semua karena darah. Sosok itu mengangguk. Darah adalah harga yang harus dibayar. Mereka yang memilih untuk menerima kekuatan ini, akan menjadi bagian dari kami. Dan kamu, Tiara, sudah terpilih. Tak ada jalan kembali. Tiara tidak bisa menerima kenyataan itu. Semua yang terjadi, semua yang dia lihat, terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dia ingin berlari, ingin melawan, tetapi kakinya terasa tertanam dalam tanah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua terasa begitu berat, begitu gelap. Kemudian, Tiara menoleh ke arah Roni dan Joko, yang masih berdiri dengan mata kosong. Mereka tidak lagi terlihat seperti orang yang dia kenal. Mereka bukan lagi teman-temannya. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Mereka adalah korban, dan sekarang mereka adalah bagian dari jaring yang tak bisa dilepaskan. Apa yang akan terjadi padaku? Tiara bertanya, suaranya hampir hilang dalam keheningan. Sosok itu mendekatkan wajahnya, hanya beberapa inci dari wajah Tiara. Kamu akan menjadi seperti mereka.
kamu akan kehilangan dirimu. Tapi tenang, itu hanya sementara. Setelah itu, kamu akan tahu, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tiara merasakan tubuhnya semakin lemah, perasaan takut itu semakin menguasai dirinya. Namun, di dalam dirinya, dia tahu ada satu hal yang tidak boleh dia lupakan, dia masih hidup. Meskipun semuanya terasa mustahil, meskipun tak ada jalan keluar yang jelas, dia masih punya pilihan. Tidak. Tiara berteriak dengan sekuat tenaga, mencoba menepis ketakutannya. Aku tidak akan jadi seperti mereka. Aku tidak akan menyerah pada kalian. Sosok itu tertawa, tawa yang menggema di seluruh ruangan. Kamu tidak mengerti, Tiara. Ini sudah takdirmu. Tak ada yang bisa melawan takdir. Namun, saat sosok itu hendak melangkah lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah cahaya terang muncul di tengah kegelapan, menembus semua yang ada di sekeliling mereka. Sosok itu terhenti oleh cahaya yang begitu kuat, seperti ada kekuatan yang tiba-tiba muncul dari dalam diri Tiara. Tiara merasakan sesuatu yang luar biasa bangkit dalam dirinya. Cahaya itu bukan berasal dari luar dirinya, tetapi dari dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia merasa ada kekuatan yang mulai mengalir. Kekuatan yang mengusir kegelapan itu, yang menghalangi sosok itu untuk mendekat. Ini dari mana? Tiara terkejut. Tapi sebelum dia bisa memahami sepenuhnya, cahaya itu semakin kuat, semakin terang, hingga akhirnya sosok itu mundur. Apa yang kamu lakukan? Suara itu terdengar terkejut. Ini bukan takdirku. Tiara berteriak. Aku memilih untuk hidup. Aku memilih untuk keluar dari sini. Dengan satu dorongan kuat, cahaya itu semakin menyala, semakin menyelimuti semua yang ada di sekitarnya. Tiara merasa tubuhnya ringan, seolah dia terangkat dari tanah, terlepas dari cengkraman kegelapan. Roni dan Joko, yang sebelumnya terjebak dalam kegelapan itu, kini mulai menunjukkan perubahan. Mata mereka yang kosong perlahan kembali hidup, penuh dengan kebingungannya. Mereka mengangkat kepala, melihat Tiara dengan penuh kekaguman. Sosok itu, yang tidak pernah tampak gentar sebelumnya, kini mundur. Kegelapan yang mengelilinginya mulai memudar, seperti hilang tertelan cahaya yang terus membesar. Kamu tidak bisa melawan takdir, sosok itu berteriak, tetapi suaranya semakin jauh, semakin lemah, seiring dengan menghilangnya sosok itu. Tiara merasa tubuhnya kembali ke tanah, dan cahaya itu perlahan meredup. Namun, meskipun cahaya itu memudar, perasaan kuat yang ada dalam dirinya tetap ada. Sesuatu telah berubah, sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Tiara berdiri, dan saat itu, dia tahu, dia telah memilih. Dia telah memilih untuk hidup, untuk melawan, untuk tidak terjebak dalam kegelapan. Roni dan Joko mendekatinya, matanya penuh dengan kebingungannya. Tiara, kita berhasil keluar? Joko bertanya, suaranya masih terdengar lemah. Tiara mengangguk, meskipun dia masih merasa tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ya, kita berhasil keluar. Tapi bukan tanpa harga. Dengan perlahan, Tiara menatap kembali ke tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Warung itu, tempat yang mengerikan itu, kini tampak kosong, sepi, seperti tidak pernah ada kehidupan di sana. Tiara tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih panjang. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah lagi jatuh ke dalam kegelapan itu. Dia telah memilih. Tamat.